Selain dari kota Madiun, Jawa Timur, brem juga populer sebagai oleh-oleh khas dari kota Surakarta atau Solo. Brem dari Madiun biasanya berbentuk persegi dengan warna yang agak kekuningan. Kalau brem dari Surakarta bentuknya bulat dengan warna putih. Salah satu sentra pembuatan brem Surakarta yang telah eksis sejak tahun 1970-an berada di Kampung Bayan Kerajaan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Selamat pagi. Pagi. Pak E, taruh mana Pak E? Di sana. Di dalam. Dalam? Di gudang. Siap, Ya. siap. Ya. Ini Pak. Begini cara membuatnya. Pertama-tama, cuci beras ketan dengan air bersih. Saya dapat info tips awal. Ketan itu nggak semuanya ketan yang baru diambil dari pasar, tapi dicampur juga dengan ketan yang sudah agak lama ya Pak ya. Ketan yang sudah 4 sampai 5 bulan lah. Kenapa kalau biasanya kalau ketan yang masih baru banget terus dibikin brem-bremnya tuh jadi agak incir. Nah, tapi kalau ketan terlalu lama, terlalu atos, keras. Jadi dicampur 1:1 biar pas. Setelah beras ketan dicuci, rendam selama 15 menit. Proses perendaman berfungsi untuk menambah kadar air di dalam ketan, sehingga ketika ditanak, ketan tidak akan keras atau terlampau kering. Sambil menunggu, kita persiapkan dulu kayu bakar untuk memasak. Hati-hati ya. Ada yang unik nih, tempat kayu yang difungsikan untuk memasak beras ketan dibagi menjadi 2 tingkat. Pertama di bagian bawah, dan yang kedua berada di dalam tungku. Jenis kayunya ini adalah kayu akasia. Ini kayu yang termasuk ke dalam kayu keras. Dan kenapa dipisah? Ada yang di bawah, ada yang di dalam juga, di dalam tungku ini. Ini nanti ketika sudah selesai proses pembakaran, jadi arang, bisa dijual. Kalau yang lagi di Yogyakarta, bisa jadi arang kopi jos. Karena steril. Tidak kena basah, tidak kena kotor juga. Tempat ini harga arang kualitas biasa dibanderol Rp2-Rp3.000 per kilogram. Sementara arang dari kayu akasia ini dibanderol Rp5-Rp6.000 per kilogramnya. Wah, 2 kali lipat ya. Pengukusan pertama bertujuan mempermudah menghilangkan kulit ari maupun lendir yang ada pada beras ketan. Setelah bersih, lanjut ke proses pengukusan yang kedua selama kurang lebih 1 jam. Harus matang sempurna ya, sebab bila beras ketan kurang matang, maka proses fermentasi menjadi tape ketan tidak bisa dilakukan. Tentunya ini akan gagal produksi dan merugi. Nah ini ciri-ciri kalau si ketannya ini sudah matang. Ini di set, udah nggak nempel ke tangan kita lagi. Aduh panas. Tadi aku panasan. Beras ketan yang sudah matang bisa diangkat. Diangkat dulu ya sampai mencapai suhu ruangan. Agar sel-sel ragi tidak mati dalam proses fermentasi sempurna. Kalau dipaksakan, rasa brem akan jadi kecut dan masam. Siap. Ini kita harus kasih dia space atau rongga biar nanti di setiap bagian beras ketannya itu bisa mengeluarkan air lah untuk fermentasinya. Dan jangan lupa ditekan-tekan sedikit supaya betul-betul raginya merata. Tutup wadah ketan rapat-rapat. Setelah itu letakkan ember dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Jangan lupa catat kapan beras ketan ini diproduksi. Beras ketan produksi pekan lalu yang telah terfermentasi menjadi tape ketan akan masuk ke dalam proses selanjutnya. Wah, wangi rek. Oh, kok ditiup emang panas. Pak, manis banget, Pak. Ini tipsnya ya. Harus di hari kelima dia diangkat. Jangan lebih dan kurang. Enak, Mas. Jadi manisnya tuh paling tinggi kadar gulanya tuh di hari kelima. Pisahkan tape ketan dengan kandungan air di dalamnya. Gunakan alat pengering ya. Tape ketan yang baik memiliki warna putih kekuningan, terasa manis dan sedikit masam, serta bertekstur lunak dan agak berair. Nantinya ketan akan mengering seiring dengan air tape yang terpisah di wadah berbeda.
Lanjut masak air tape. Nah, lalu bagaimana dengan beras ketan yang sudah kering ini? Jangan salah, walaupun terdengarnya sisa, tapi ini masih bisa dikonsumsi ataupun diolah lagi. Biasanya sih jadi olahan madu mongso ya Pak? Iya. Madu mongso, tapi ntar harus ditambahin lagi sama gula aren lah. Untuk mendapatkan sarinya, air tape harus direbus hingga mengental. Pastikan api jangan sampai padam ya. Kalau untuk mengetahui apakah ini sudah cukup pemanasan atau belum, itu kita lihat ini tetesannya itu. Kalau tetesannya masih cepat, berarti belum, masih kadar airnya masih tinggi. Ini belum? Nah, belum, masih tinggi. Ini kebiasaan aja. Ini kebiasaan. Bapak nggak perih Pak matanya Pak? Sudah biasa. Sudah biasa. Sudah generasi keempat ya Pak ya? Saya generasi ke-1, 1 hari. Biasanya 5 liter air tape membutuhkan waktu 1,5 jam sampai 2 jam untuk mencapai kekenyalan yang diinginkan. Ini ada pegangan. Dah, sip. Panas. Siap. Air tape yang mengental kemudian diaduk menggunakan mesin dengan putaran rendah selama 30 menit atau hingga air tape berubah menjadi pasta cair. Kemudian adonan setengah jadi ini akan dipindahkan ke mesin dengan putaran tinggi agar menjadi lebih padat dan siap untuk dicetak. Proses membulatkan brem tidak terlalu sulit. Pasta padat tinggal ditata pada alat cetakan dengan diameter 3-4 cm. Selanjutnya, brem yang masih berbentuk pasta akan dimatangkan dengan oven di suhu 35-40 derajat Celcius selama 6 jam. Semakin rendah kadar air pada brem, maka akan semakin awet, walau tidak dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Menjelang sore, brem yang tadi kami panggang sejak pagi sudah kering sempurna. Jatuh, Mas kameramennya juga makan tuh. Enak toh? Enak. Sebelum masuk ke bagian pengemasan, tes rasa dulu apakah sesuai dengan standar perusahaan. Nyes, langsung hilang. Langsung nyes. Nyes. Tipikal brem yang dari Solo. Iya. Ciri khasnya nyes. Yang ini. Langsung hilang. Sejak keluar dari oven, brem khas dari kota Surakarta ini memiliki daya tahan hingga 1 tahun. Harga jual brem bervariasi mulai dari 20 sampai 25.000 per kemasan tergantung ukuran. Namun omsetnya tergolong fantastis, mencapai 40 juta rupiah per bulan. Kalau ada yang mau mencoba belajar membuat brem, bisa langsung melancong ke kota Surakarta. Saya Fernando di Agung Yuldiarto, Solo, Jawa Tengah.